Baiklah, udah 1.000 yang nonton. Aku akan langsung aja bahas IHSG-nya. Aku bahas IHSG ya guys ya. Oke deh, saya langsung aja. Teman-teman semuanya, IHSG-nya masih aja ketahan di area resisten-resisten ini gitu ya. Jadi masih aja ketahan di area resisten downtrend line yang warna merah itu gitu. Terus kemudian ya, jadi IHSG-nya masih bertahan di sini, dan kemarin kita sempat ada gambar tuh turun ke area sini, terus kemudian naik lagi. Nah ini benar dia ada turun, terus kemudian naik lagi gitu, ya. Jadi turun dikit sih tadi. Saham-saham big cap perbankan sempat turun di awal sesi, di sesi 1, kemudian sesi 2-nya ditarik naik gitu. Nah, jadi selain perbankan, cek koneksinya oke nggak ya? Kayaknya koneksinya agak padat ya. Pilek ya? Enggak sih, nggak pilek sih, tapi bindeng aja kayak nggak tahu kenapa. Cek, halo. Aku ganti wifi dulu ya. Oke, sorry ya, tadi aku ganti wifi dulu ya. Ya, jadi tadi bukan cuman perbankan besar aja, tapi beberapa saham big caps ditarik naik di akhir sesi. Di akhir sesi ada sektor consumer good juga, terus kemudian ada ASII, INTP, dan juga Kalbe Pharma. Oke, sekarang kita akan mulai lihat dari sektor metals dulu yang lumayan rame akhir-akhir ini. Hai Budi Kaing, selamat malam. Rosaung, Anantazi, selamat malam. Antonius JK, selamat malam. Ibnu S9, semoga lekas sembuh. Aku nggak sakit kok. Thank you anyway. Bindeng yang nggak jelas. Oke, sekarang kita lihat dari sektor metals ya. IHSG mau ambrol ya, ya wajar aja sih mau koreksi. Hai Teddy Polanda, hai Fadrin, hai Ramadan. Oke, ini Antamnya normal correction aja. Nanti kalau turun sampai ke 2060, ini bisa dijadikan kesempatan untuk buy on weakness malahan ya. Jadi potensial untuk buy on weakness di area ini gitu. Terus kemudian cek. Selain Antam, ada saham Inco. Nah, M-Trade ada profit taking nih buat Inco. M-Trade ada profit taking Inco, ini cuan 9-12% ya. Kita beli beberapa hari yang lalu, terus kejual di sini karena ada satu candle merah. Nah, gimana nih sektor metals nih? Sektor metals masih koreksi normal aja sih. Ini koreksinya koreksi normal aja, dan kalau diperhatikan untuk sektor metals ini masih bakalan bisa ada penguatan dalam beberapa waktu ke depan ini ya. Jadi ada zigzagnya normal aja. Oke, ini Pak Budi minta dibahasin BRPT, ntar ya, kita akan bahas lagi untuk BRPT-nya. Terus kemudian kita akan review BRPT. M-Trade masih punya ya, jangka menengahnya udah cuan sekitar berapa ya, let me check ya. Masih ngehold untuk BRPT-nya. Swing trading-nya ada dijual, tapi jangka menengahnya masih di hold, dan jadi salah satu yang kasih kita cuan lumayan nih, sampai 34 sampai 36%-an ya. Jadi untuk jangka menengah masih hold ini. Oke, terus kemudian kita akan review lagi buat saham yang lainnya, yaitu masih dari sektor metals. Kita mau review MDKA yang banyak ditanyain teman-teman semuanya. Kentio kasih tahu disclaimer. Oke, ingetin disclaimer, thank you ya. Oke teman-teman, disclaimer ya, jadi Instagram live malam hari ini sifatnya adalah untuk edukasi ya, dan kalau ada saham yang dimention jangan langsung dibeli karena sifatnya watchlist. Sedangkan kalau saham yang rekomendasi beli jual itu ada di M-Trade, di menu stock pick, teman-teman langsung aja ke mtrade.id/WhatsApp. Oke, terus Sido kenapa di sell? Nanti kita lihat ya, kita review ya kenapa di sell ya. Oke, sekarang kita lihat MDKA.
MDKA gimana nih? MDKA ini ada di rekom untuk jangka pendek dan juga jangka menengah juga. Dan ini kemarin breakout, terus kemudian hari ini ada normal correction gitu, ya udah wait and see dulu aja, nggak apa-apa. Nah, kalau kita memperhatikan sih sektor metal sebenarnya udah mulai ada tanda reversal ke atas. Jadi koreksi hari ini atau turunnya hari ini tuh sifatnya normal atau normal atau ini aja apa namanya, jangka pendek aja gitu. Kemarin kita juga ada beli-ins, hari ini ada koreksi sifatnya normal aja. Apakah hari ini ada undang emiten? Enggak, habisnya kalian kalau aku undang emiten kalian kabur sih gitu, yang nonton pada kabur. Oke. Terus hari ini tadi juga ada beberapa saham yang aktif dari sektor batubara, oil, tech, dan others. Jadi big cap-nya justru aku bahas nanti belakangan ya. Aku tertarik untuk bahas untuk batubara dulu dan juga oil. Kemarin kita ada mention batubara potensi untuk aktif lagi karena udah koreksi lumayan banyak. Dan juga oil itu berpotensi untuk aktif lagi. Udah koreksi lumayan banyak. Oke, aku akan review untuk sektor coal, batubara. Aku akan bahas yang pertama pastinya dari PTBA dulu. Tadi Mtrade ada masuk di PTBA. Jadi kalau masuk tadi sama besok tuh beda ya guys ya. Jadi jangan disamain, wah tadi Mtrade masuk PTBA, besok masuk gitu. Jangan-jangan malah besok kita malah profit taking gitu. Oke, PTBA hari ini naik, jangka pendek dia kayak gini. Aku perhatikan path-nya bakalan bisa begini nih. Bisa naik lagi, dan buat dulu para pemburu dividen. Buat para pemburu dividen ya, anyway, ini bakalan bisa naik lagi, bisa recover lagi. Oke, ya, jadi bisa recover lagi kayak gini gitu. Terus kemudian selain PTBA, kita mau review untuk Adaro. Tadi Mtrade ada sih beli PTBA, sekarang kita mau review untuk Adaro. Oke, kita lihat Adaro ya guys. Afif hari ini Tasya malam hari ini ya, sama Tasya. Adaro baru aja mantul tadi pagi naik, terus kemudian agak turun dikit gitu. Jadi ini masih bisa di watch untuk sektor batu baranya ya. Jadi kira-kira path-nya bakalan kayak gini. Sorry. Aku gambarnya aku hapus dulu. Nanti kayak gini. Wait. Adaro. Kok lambat ya? Bentar ya. Chartnya lambat, aku ganti wifi dulu untuk komputernya. Ada fansnya Coach Merlin, ada fansnya Coach Tasya. Oke, ini dia Adaro. Ya, jadi kira-kira kayak gini. Adaro tuh dia bisa koreksi dulu dikit, terus naik lagi gitu. Terus kemudian selain Adaro, kita lagi mau review juga untuk saham Indika Energy dari sektor batubara. India. Oke, hari ini indinya naik, nyepetnya kayak gini. Nih, jadi bisa koreksi normal dikit terus bakalan naik lagi. Oke. Terus inflasi US 8,5% efeknya gimana? Nanti kita bahas bareng Coach Tasya. Mestinya sih bagus sih karena di bawah yang lalu kan ya, agak-agak turun. Kita mau review untuk masih di batubara, kita mau ke Toba. Ada energi terbarukan sih di Toba ini. Kita lihat ya, Toba gimana ya.
Oke, Toba tadi kita jual dulu jangka pendeknya. Meskipun volume transaksi tinggi, jadi jangka pendek dijual, jangka menengah kita masih nge-hold gitu. Karena tadi sempat keluar ekor panjang, jadi wajar sih kalau jangka pendeknya dijual dulu. Sebelum keluar merah, kita jualan dulu tadi. Volumenya tinggi, artinya koreksinya masih sifatnya normal dan masih bisa naik lagi. Terus, aku ke Medco. Kalau ada yang belum lengkap, kita bahas di morning briefing aja. Besok ya, kita bahas di morning briefing, di member eksklusif M-Trade. Oke, terus teman-teman Medco, teman-teman perhatikan. Oke, aku mau kasih tahu dulu, ini meskipun ada bonus Merdeka Fiesta M-Trade sampai akhir bulan, tapi marketnya tuh kayaknya bakalan atraktifnya tuh di bulan Agustus ini. Jadi jangan nunggu sampai akhir bulan ya. Kalau nunggu sampai akhir bulan nanti masuk ke September saya nggak tahu nih marketnya nanti bakalan gimana. Kita coba review untuk Medco. Kemarin ada dibahas Medco di IG Live di morning briefing tadi juga ada dibahas gitu untuk Medco. Dia mantulnya cepat banget tadi dan volume transaksinya tinggi. Kayaknya besok masih bisa dikasih sedikit koreksi atau retracement. Medco ini patternnya juga bagus ya. Jadi dia sekarang lagi nguji resisten sekitaran 620 atau 625. Bisa sampai sini sampai 680-an. Oke ya, disclaimer ya guys ya. Terus sama Elsa oke. Ya ini Geng Bali selalu setia nonton live live aku. Thank you Geng Bali. Thank you udah menjadi semangat buat kami. Ini Elsa, aku tarik aja garisnya jadi ngerti teknikal kan kalian ya. Oke. Jadi masih koreksi normal aja jangka pendek ya. Elsa bakalan bisa sampai ke 308, turun dikit dulu, terus abis itu naik lagi sampai 320. Disclaimer guys. Terus PNIN, kok banyak nanyain PNIN ya, PNIN. Oke, aku review dulu PNIN sebelum aku ke saham yang lainnya. Hari ini naik tinggi sih, hari ini naik tinggi. Trade rasanya ada di PNBS deh, let me cek ya. Oh nggak ada, aku personally aku punya di PNBS. Ya, ini PNIN dia naik tinggi ya, hold aja masih oke. Kita watch untuk PNBS dan kawan-kawannya. Ya, jadi PNBS ini udah mulai aktif lagi. Kita watch PNBS, PNLF dan kawan-kawan. Sideways-nya masih oke, masih konvergen aja. Jadi kita watch ya. Nama-nama yang pernah absen aja lah. PTPP Adi sabar aja. Ntar ya guys. Oke. Terus ya PNLF bagus nih. Patternnya cakep nih. Ini apa nih? Ini pattern rectangle, bullish rectangle. Didahului uptrend terus kemudian pattern rectangle gini. Ya, jadi wait and see dulu aja. Begitu ada activity kita bisa nih masuk nih, menarik nih. Kita masukin watchlistnya M-Trade juga, tapi bukan berarti besok langsung dibeli. Nih. Kalau ngebahas emiten sendiri yang habis dibeli, bukan jatuhnya kayak pom-pom ya. Enggak lah, disclosure. Aku punya PNBS udah lama, aku nge-hold. Yang nggak lama-lama banget sih, lagi masa-masa sideways ini kemarin belinya. Pada gratis 1 bulan M-Trade? Enggak, belum ada. Oke, aku mau review untuk saham lain ya. Dari Excel deh, aku mau review Excel. Sorry ya guys ya, ini auranya agak-agak ngantuk-ngantuk gitu. Nggak tahu kenapa nih, auranya agak-agak ngantuk-ngantuk gitu. Padahal tadi udah sempat bubuk sore bentar.
misal breakout dari 2690 nggak apa-apa ya, orang ngantuk-ngantuk dikit gini, yang penting masih bisa bahas saham. Bersyukurlah masih bisa bahas saham meskipun ngantuk. Breakout dari 2690 dia bisa menuju ke 2830. Hati-hati 2830 nih ada resisten MA 100. Habis itu dia kalau naik lagi bisa sampai 3280. Apa yang aku lihat dari semuanya ini? Yang aku lihat dari semuanya ini sebenarnya saat ini banyak saham yang mulai recover habis downtrend tuh dia mulai keluar pattern bullish recover, dan ini tanda yang bagus, tanda yang menarik. Banyak yang ketakutan kayak wah nanti kalau inflasi Amerika naik lagi, September suku bunga naik atau gimana. September ya September, biarin aja lah, sekarang masih Agustus, masih bisa trading. Nanti kalau misalkan ada tanda reversal ya kita caw dulu, kabur dulu, exit dulu gitu. Oke, yang penting udah ada dikasih kesempatan naik dulu. Saya rasa yang para nyangkuters juga ini udah mulai pada bisa untuk exit, keluar dikit-dikit gitu untuk amanin modalnya. Jadi nanti kalau seandainya September atau Oktober ada koreksi ya bisa masuk lagi. Aku tuh masih optimis seandainya September Oktober ada koreksi. Aku optimis November Desember bakalan naik. Aduh, udah ngomongin November Desember guys. Kayak waktu berlalu dengan cepat. Habis awal tahun nggak berasa, udah tengah tahun, udah hampir akhir tahun lagi nih. Oke. Bersyukur masih bisa ngantuk, benar juga kata Mulyani. Bener juga ya. Orang kalau nggak bisa ngantuk nggak bisa tidur. Oke. IG live-nya lo jam 22 malam, gimana nggak ngantuk? Masa sih jam 22? Aku next week kayaknya mau travel, ada beda waktu dikit. IG live-nya probably bakalan aku majuin next week ya. Kemungkinan gitu. Aku mau nanya nih guys, kalian kalau aku IG live jam 6 oke nggak sih? Kalau oke tulis oke, kalau enggak tulis enggak di situ ya. Jam 6 oke atau jam 6 no gitu. Sambil aku bahas saham yang lainnya, Bukalapak. Rasa udah lewat gocap. Aish, Pak Teddy, masa sih? Oke, tadi Bukalapak tuh menarik banget. Nggak terasa Bukalapak udah mulai jadi menarik ya. Kemarin nggak mau beli Bukalapak, sekarang udah mulai mau nih gitu. Apa yang menarik sih dari Bukalapak? Ntar ya, chat aku lagi loading lambat. Oke, sambil aku cek berapa banyak yang oke, berapa banyak yang no. Desember kembali lagi kuliner lagi, ya ampun. Jam 6 masa no, jam 6 oke lah, bisa nonton recording juga kan. No at 6 kata Daniel. Oke, jam 6 no. Aduh. Ada yang oke, ada yang no. Ya udahlah. Nanti aku bikin vote di story aja kali ya. Biar aku nggak pakai perasaan menilainya. Let me check Bukalapak. Buka. Di mana ya Bukalapak ini? Chart aku loadingnya lambat sekali. Sabar ya guys. Sabar. Oke. Enki Vince jam 7 oke. Banyak yang jam 7 nih, 6 atau 7 nih. Oh, jam 6 sholat ya. Kalau kayak dulu jam 7. Jam 6 oke karena kita di Papua nggak kemalaman. Hah? Papua? Kalian jam berapa sekarang? 10:30 malam. Oh my god, 10:30 malam. Thank you ya, udah nontonnya aku, terharu aku. 10:30 malam kalian nonton aku. Oke, Bukalapak udah kebuka chatnya. Jam berapapun oke katanya, yang penting live dan direkam, bener juga ya. Tapi aku kalau yang nonton dikit sama yang nonton banyak beda loh semangatnya. Aku kalau yang nonton banyak meskipun ngantuk aku tahan-tahanin. Bukalapak beberapa hari ini turun dengan volume kecil dan sempat naik di 4 Agustus dan 3 Agustus volumenya tinggi. Jadi ini koreksinya koreksi normal aja. Bakalan berpotensi mengalami technical rebound gitu ya, potensi alami technical rebound gitu. Jadi teman-teman path-nya kira-kira bakalan kemana? Bakalan ke sini. Oke. Ya sampai di sini nih guys, sampai ke 382. Jadi kalau dilihat secara upside masih lumayan. 23% disclaimer on, para nyangkuters udah mulai bisa bernafas.
Masukin channel YouTube kita, kita masukin channel YouTube terus kok. Jam 8 pas setelah makan, bener sih. Jam 8 pas setelah makan ya. Oke, terus kita akan review untuk saham yang lainnya. Abis Bukalapak masih nih di sektor teknologi. Oke, MTech. MTech-nya abis breakout pattern yang cakep banget nih. Ya, ini pattern saucer, kita nggak bisa bilang itu cup with handle karena dia didahului downtrend. Kalau cup with handle tuh didahului uptrend. Dia bisa menuju sampai 2400-an jangka pendeknya ya. Dan ini udah kita review dari beberapa hari kemarin. MTech MTrade tuh udah masuk di 1875-an. 1875 tuh sekitaran di sini nih. Sekitaran sini ya. Jadi anyway, masih di hold. Let me check. Siapa di sini yang ngantuk tapi masih bertahan nonton? Ini MTech nih, 16-19%. Bersyukurlah kamu meskipun ngantuk masih bisa bertahan nonton. Harum perlu pakai parfum nggak? Tadi sektor metals aku udah bahas, tapi kelupaannya Harum ya. Harum Energy. Ya, benar juga ya Yantikom. Senyamannya aja ya, benar ya. Yang penting aku rekam kan ya. Oke. Yang penting aku rekam. Ya, ini Harumnya masih sideways, dia bakalan turun dulu. Dia bakalan turun dulu bisa sampai ke 1700, baru kemudian habis itu naik lagi seperti halnya saham sektor metals yang lainnya koreksi normal gitu. Christine Brown, ngantuk berat Miss, pagi-pagi udah siapin anak sekolah sama. Semangat ibu-ibu dan bapak-bapak yang nganterin anak sekolah. Jadi kalau udah kayak gitu, kalian kangen nggak sama yang namanya sekolah online? Aku sih nggak sih, tetap suka anak-anak sekolah offline. Oke, sekarang kita mau review untuk Sido. Tadi ada yang nanyain kenapa Sido dijual jam 12 malam aja. Canda nih. Mari kita lihat Sido muncul. Kenapa Sido muncul dijual? Kita review ya. Simply dijual karena Sido muncul ini membentuk pattern. Apa coba? Dia membentuk pattern inverse flag dan dia konsolidasinya lumayan lama. Jadi tadi mumpung dalam kondisi BEP cuan 0 sampai 4% Sido ya, jadi cuan 0 sampai 4% kondisinya BEP gitu kita jual karena kita melihat dia nggak langsung mantul seperti yang aku bilang teman-teman ya. Nggak langsung mantul itu justru malah sideways di bawah tuh nggak bagus. Kalau sideways di bawah gini dia jadi bentuk pattern inverse flag. Kalau jatuh aduh amsyong, bahasa Jawanya amsyong. Erina Yusitaka Miss habis operasi kelopak mata yang enggak pakai eyeshadownya, salah pakai nih, nggak pakai eyeliner aku beberapa hari nih, kehabisan eyeliner dan malas beli. Oke. Malas beli kenapa? Karena ngantuk nganterin anak sekolah dan bangun pagi. Bisa aja ya alasannya. Sekarang kita lihat saham big cap dong ya. Tadi big cap perbankan dan juga consumer good itu sempat turun di awal sesi, terus kemudian naik lagi. Jadi gimana dong? Sekarang kita lihat BCA. Cie, aku pin nik kasih semangat aku nih ya. Oke, jadi BCA kita kemarin habis gambar petnya tuh bisa turun gini. Dan beneran tadi pagi turun, tapi habis itu naik lagi, dia nggak mau turun. Cuman kita masih nunggu ya guys, di sini masih level agak-agak ketinggian. Kalau Aseng masih beli ya biarin aja duitnya Aseng banyak gitu. Asing hari ini udah mulai net sell untuk saham BRI ya, jadi jangan diborong-borong dulu, oke ya. Nah sekarang kita coba untuk lihat untuk saham BRI-nya.
Oke. BRI ya, guys. BRI ini turun. Asing net sell 370,9 miliar, lumayan nih turunnya. Kalau mau beli di mana? Kayaknya bisa deh nunggu sekitar 4250 atau 4200. Jadi ya santai lah ya. PNIN udah tak bahas tadi Pak Jimitan, dan untuk saham grup Panin yang lainnya kita masukin watchlist di Mtrade, ada PNBS, ada PNBN dan Syalala, PNLF kita masukin watchlist karena satu grup Panin udah jalan, yang lainnya ada potensi jalan. Oke. Oke ya, terus sekarang kita mau lihat untuk yang grup saham banking perbankan lainnya. Dan wow, meskipun orang aku agak mengantuk-ngantuk nih, yang nonton malah tambah naik. Thank you so much. Sebentar lagi aku invite Coach Tasya buat bahas tentang kondisi makro dan fundamental beberapa saham. BMRI ketinggian juga guys, meskipun hari ini breakout, tinggal enjoy aja buat yang udah beli di bawah. Jadi makanya lain kali kalau saham banking big caps-nya hancur, jatuh, jangan buru-buru jual. Justru malah waktunya beli ya. Oke, ini banyak yang nanyain IMAS. Satu lagi BBNI, aku bahas BBNI, habis itu aku mau bahas IMAS. Oke. Besok panen grup lagi, aja lali gandeng Esa, kata Pak Teddy. Esa, oke lah Esa. Semua saham akan naik pada waktunya. Demikian juga sahamnya Pak Teddy. Oke, ya ini saham BNI ya. BNI-nya ini juga kena resisten, wait and see dulu aja, jangan buru-buru masuk. Terus karena tadi banyak yang nanyain IMAS, baiklah kita review IMAS dan juga kita review ESA. IMAS-nya koreksi normal guys ya. Jadi tungguin aja, yang pengen masuk mungkin sekitaran level 840 ya, sekitaran level 840, jangan buru-buru masuk. Bentar ya guys ya. MTech udah dibahas, BCA dong masih bisa hold gak ya? Aku sih BCA masih hold terus sih, nggak pernah aku jual BCA. Aku nunggu BCA koreksi lumayan di bawah 7.000 karena modal sekitaran 7.000 udah punya lumayan. Ternyata nggak dikasih turun di bawah 7.000. Jadi ya udahlah. Koreksi normal dan nggak normal tuh kayak gimana? Kata Johnny Wong. Koreksi normal itu jatuh dengan volume kecil. Koreksi yang nggak normal, yang tanda distribusi itu jatuh dengan volume besar. Kecil atau besarnya volume tuh bukan dilihat berdasarkan angka, tapi dibandingkan berdasarkan volume transaksi yang sebelumnya, di hari-hari yang sebelumnya. Oke, terus ya ada IMAS. Kalau IMAS jalan berarti watch IMJS. IMASnya turun 2 hari ini ya, biarin aja. Habis IMAS terus kita mau review yaitu Pak Adetoy, koreksi normal dan nggak normal udah aku bahas ya. Aku mau review saham, enaknya review apa? Inco, enggak, Inco udah tadi. Oh iya, review consumer good. Oke, untuk detail watchlist besok ya, watchlist Mtrade aku nggak sebutin di sini. Watchlistnya dibahas besok di morning briefing ya guys ya, buat user VIP kita. Dan Indofoodnya udah disupport buat kalian yang nggak sempat dapat saham banking di bawah. Ini dikasih kesempatan buat dapat saham murah Indofood di area support. Terus kemudian ini ada ICBP, dia di support juga guys, dan kena MA 200. Saya rasa ini udah cukup murah, mulai cukup murah untuk yang mau investing. Valuasinya juga cukup oke, jadi masih bisa loh. Jadi kalau untuk jangka menengah panjang, kalau mau nawar lebih pelit sih di 8350, tapi belum tentu dikasih. Oke, ke depan gimana sih sektor consumer good ini? Saya melihat deleveraging dari The Fed ini akan berjalan dengan baik. Terbukti juga inflasi US juga mulai turun, dan ke depan recovery ekonomi akan berjalan dengan baik juga, dan sektor consumer good juga akan recover. Ya, jadi saat ini saya rasa ini waktunya kalau misalkan teman-teman mau investasi gitu. Cuman buat kamu-kamu yang nggak siap dengan floating loss ya jangan invest gitu ya, trading aja. Oke ya, jadi kalau trading kan cut loss-nya tuh gampang, cut loss-nya tuh jelas. Kalau investasi kan cut loss-nya tuh nggak jelas. Kadang kita pakai fundamental, saham turun nggak dijual gitu.
kadang ada yang turun dijual karena FA-nya nggak bagus, sunset atau kurang oke misalnya. Nah ini Unilever, dia membentuk lower high dan lower low. Ini lower high, terus ini dia ngebentuk lower low gitu. Yep. Ya, jadi kita pasti harus agak waspada untuk swing trader, siap-siap profit taking di sini. Geng, Bali is the best. Entah kenapa kalau ngomongin Bali, anchor di kepalaku tuh makanan, langsung jadi lapar. Langsung kebayang makanan. Aku mau invite Coach Tasya. Kita mau bahas tentang inflasi dari China dan juga dari US, update-nya gimana. Terus kemudian IHSG koreksi karena saham big caps, tapi di akhir sesi tadi pada ditarik naik. Wow, tidak terasa meskipun sambil aura ngantuk-ngantuk gitu udah setengah jam lebih, dan kita mau bahas bareng Coach Tasya. Technical udah banyak dibahas tadi. Sekarang kita mau review untuk fundamentalnya. Ini lagi hot news banget nih, bicara tentang inflasi dari US. Menurut Coach Tasya gimana nih? Yang pertama kita bicara tentang inflasi US, China, ini update-nya gimana dan dampaknya gimana terhadap pasar modal Indonesia. Dari makro dulu tadi ya Miss, masih news banget nih, tadi rilis jam 7:30 malam, inflasi US tuh turun ke 8,5%, ya ini berhasil turun juga dari proyeksi yang turunnya itu di 8,7%, dan kalau dari periode sebelumnya itu di 9,1%. Jadi bagus ya, artinya kebijakan moneter The Fed yang menaikkan suku bunga itu berhasil buat menjinakkan inflasi ya, paling tidak sesuai dengan konsensus lah teman-teman. Ya harapannya kalau bulan ini tuh nggak ada FOMC meeting, ya bulan September itu The Fed bakalan sesuai rencana gitu. Jadi market pun nggak akan terlalu bereaksi yang volatile gitu ya. Dan target The Fed itu untuk kenaikan suku bunga ini bisa berlangsung sampai tahun 2023, dan inflasi diharapkan bisa sampai 2% ya. Ini tentunya akan bagus karena nanti ekonomi pun bisa recovery lagi gitu. Nah kalau dari China ini juga ada rilis inflasi, tadi itu rilis ke 2,7%. Ini juga bagus walaupun ya lebih rendah daripada inflasi yang mengharapkan tuh naik ke 2,9%. Nah kalau berbicara tentang China dan juga US ini agak kebalikan kondisinya. Kalau di US kan pengennya inflasi itu turun, tapi kalau di China pengennya inflasi naik karena kan habis lockdown. Nah pastinya kalau inflasi naik ini akan bagus untuk perekonomian China karena menunjukkan recovery gitu. Nah ini walaupun naiknya nggak sesuai konsensus ya di bawah, tapi ini ada kenaikan gitu ke 2,7%. Ya harapannya sih akan naik lagi ya teman-teman, karena ini kan harga komoditas kan juga masih atraktif, dan tentunya China itu jadi salah satu konsumen untuk komoditas, dan ini udah mau dekat-dekat bulan September, nanti bakalan winter, pastinya mereka akan butuh pasokan komoditas yang cukup banyak, jadi ya inflasi diharapkan masih akan naik gitu di China. Jadi beriringan ya dari US dan juga China, harapannya fundamental akan membaik gitu, walaupun masih ada ya resiko ya seperti resesi, terus resiko seperti kondisi tenaga kerja yang belum optimal atau masih belum stabil gitu ya. Tapi ini overall sih masih cukup oke teman-teman untuk ya sampai akhir tahun ini gitu ya, karena kebijakan moneter itu dari pemerintah US dan juga China cukup bagus gitu. Overall seperti itu, Miss. Oke. Ya, nanti kita mau bahas juga Esan, banyak yang minta dibahasin Esan ya. Tapi sebelumnya kita mau bahas juga nih untuk saham big caps. Big caps tuh kalau menurutku kayak big cap perbankan udah mulai agak kemahalan gitu loh. Tapi gimana sih fundamentalnya untuk saat ini buat investasi, termasuk juga ASI dan TLKM? Kalau dari saham big caps ya, terutama banking, ASI, TLKM itu dari fundamental masih cukup strong teman-teman. Ya kita nanti tinggal menyesuaikan aja ke valuasi. Nah, valuasi ini jadi salah satu indikator penting kalau kita mau investasi, karena ini menunjukkan sebenarnya itu lagi murah atau lagi mahal gitu. Biasanya kita lihat kalau perbankan itu pakai PBV ya teman-teman, dan PBV di perbankan ternyata saat ini itu juga
nggak mahal banget, tapi juga nggak murah banget sebenarnya. Nah, kalau diurutin ternyata PBV paling gede itu di BBCA, tapi kan BBCA itu selalu premium ya. Jadi kita tinggal sesuaiin aja tuh teknikalnya gimana nanti sama Miss Ellen. Nah, kalau dari BNI, BMRI, terus BMRI ya, itu paling murah tuh BBNI. Jadi overall sih secara fundamental cukup oke. Karena apa? Kalau fundamental bank, biasa kita lihat tuh di pertumbuhan kredit juga. Nah, karena bank itu kan biasa mereka mendapatkan keuntungan itu paling banyak dari kredit. Nah, pertumbuhan kredit hingga Juli kemarin itu tuh di 10,6%, dan kalau kita tracking di banking big caps ternyata paling gede itu di Bank BCA itu sampai 13%, terus di Bank Mandiri itu sampai 12%. Artinya pertumbuhan kredit itu terus ekspansif dari banking big caps. Untuk yang dua lainnya BBNI dan juga BWRI itu juga masih bagus karena terus bertumbuh. Nah, dan juga kalau di perbankan kita lihat dari kasa itu current account, saving account, atau berapa banyak sih biaya dana murah yang dikeluarkan perbankan itu untuk ini mereka tabungan atau saving gitu ya. Ya semakin banyak semakin bagus, dan ternyata di banking ini untuk kasa mereka tuh rata-rata di atas 60% gitu. Paling gede BCA di 80%. Artinya biaya dana murah mereka itu masih bagus gitu ya, operasional bisnis mereka tuh efisien. Jadi overall sih perbankan fundamental masih cukup oke, tinggal kita sesuaikan aja di teknikalnya. Kalau misalnya saat ini ya lagi tinggi gitu ya tinggal tunggu aja sih gitu. Kalau untuk ASI dan Telkom ini malah valuasi masih cukup oke, masih murah kalau dibandingin rata-rata pakai PI itu masih cukup oke sih. Jadi kita tinggal sesuaikan aja ke teknikalnya. Dan hasil rilis earning kemarin untuk kuartal 2 tahun ini juga cukup bagus ya. ASI malah berhasil naik 100% untuk laba bersihnya karena ada kontribusi dari UNTR. UNTR tuh dia ada kontribusi dari pendapatan di alat berat untuk batu bara gitu. Jadi ya ini masih ada hubungannya ke komoditas. Jadi selama komoditas batu bara bagus nih, ya ke ASI pun juga akan masih bagus dampaknya gitu. Kalau Telkom juga ini perusahaan yang defensif, internet masih dibutuhin, dan ternyata laba bersihnya juga naik sekitar 6% kalau nggak salah. Jadi ya secara fundamental masih cukup solid, profitabilitas juga terus bertumbuh, jadi valuasi pun masih murah. Jadi ya kita tinggal nyicil aja kalau mau beli. Mungkin overall begitu, Miss. Oke. Aku mau sounding dulu ya guys. Ini ada yang bilang minta diajarin cara cari saham yang valuasinya murah. Sabtu nanti ada seminar cuantastik, langsung ke mtrade.id/cuantastik. Kita bicara tentang saham second liner yang valuasinya murah, ya. Saham yang second liner valuasinya murah apa aja. Langsung ke mtrade.id/cuantastik. Kalau mau join mtrade, ke mtrade.id/WhatsApp, ada bonus 5 bulan. Aku mau ganti dulu untuk URL cuantastiknya. Jadi kita juga sebentar lagi bakalan ada workshop fundamental, mungkin next month kali ya. Kita akan bahas tentang gimana cara ngebaca laporan keuangan. Jadi di dalam laporan keuangan itu bareng aku dan juga bareng dengan Equity Research Analyst and Trade, yaitu dengan Coach William. Pasti juga ada Coach Tasya di situ dan juga Coach Afif gitu ya. Jadi yang fans Tasya, Afif dan William semuanya terpuaskan. Oke, terus kemudian ini aku mau ngejawab pertanyaan dari SFO 2021. Aduh, bikin pengen jalan-jalan. Nama ID-nya. BRI, BCA, BNI, Bank Mandiri naik cepat, turun juga cepat. Kapan take profit dong? 4 saham ini kita jarang rekomend untuk trading. Kalaupun ada trading secara real time kita kasih tahu di mtrade. Kalau untuk profit taking sih sekarang udah momen-momennya profit taking buat swing trading. Tapi kalau untuk investasi jangka panjang kita masih hold terus. Pokoknya aku jarang mau jual ini. Oke. Thank you so much. Ini ada Biden Gaming itu hebat, baik orangnya, edukasi makan, semua hebat dan baik. Teman-teman yang nonton di sini tiap hari itu juga hebat. Mau konsisten nonton itu lebih hebat menurut aku tuh lebih susah gitu. Duduk diem nonton. Tasya juga hebat. Oke ya. Oke Tasya. Sekarang kita mau bahas sektor batubara nih, sektor batubara. Ini kembali aktif. Ada update apa? Padahal kemarin beberapa hari itu harga batubara. Kalau dari batubara sendiri ya, dari fundamental overall tuh masih bagus. Kenapa? Kemarin pas rilis keuangan untuk kuartal 2 ini ternyata
di atas ekspektasi. Rata-rata tuh naik hampir di atas 200% semua, yang paling tinggi tuh Harum, bahkan naik laba bersihnya tuh 15 kali lipat. Ya ini cukup wajar ya naik tinggi karena harga komoditas pun masih tinggi sebenarnya, walaupun kemarin turun itu kan karena harga komoditasnya turun, tapi sebenarnya turunnya itu masih di atas 300 US dollar per ton. Jadi selama masih di atas 300, kalau dari view aku harusnya ASP masih akan cukup tinggi. Nah, jadi kalau di batu bara itu, ketika ASP-nya tinggi, maka pendapatannya tuh bakal bisa lebih optimal. Nah, ini baru semester 1 ya. Semester 1 aja laba bersihnya udah naik tinggi. Padahal kalau kita melihat di kuartal 3-4 itu biasa akan ada winter. Nah, winter itu tuh pasti demand akan batu bara itu akan naik, teman-teman. Jadi ya harapannya hingga akhir tahun ini tuh masih akan cukup tinggi gitu ya, atau cukup bagus untuk demand mereka gitu. Nah, kembali ke demand, dan kita juga lihat ke supply, karena kalau di harga komoditas batu bara itu fundamentalnya tuh kita cuma lihat supply and demand. Nah, ternyata supply dari batu bara itu masih terbatas, teman-teman, karena ternyata kenaikan laba dari batu bara itu memang hanya karena pendapatannya yang naik gitu, bukan karena dari produksinya gitu. Produksi malah rata-rata tuh turun. Jadi memang dari supply-nya tuh dia terbatas, sedangkan demand itu masih cukup tinggi. Kalau kita melihat demand itu karena ada perang Rusia Ukraina ya, artinya negara Uni Eropa itu mencari negara mana nih yang bisa ekspor batu bara ke mereka gitu ya, dan Indonesia menjadi salah satu negara yang cukup strategis gitu. Ada Australia juga sebenarnya, tapi Indonesia ini jadi yang cukup strategis karena mereka memang penghasil komoditas gitu ya, dan bisa ekspor. Nah, jadi seperti itu. Oke, aku Demand lanjut. masih cukup tinggi, supply terbatas, dan masih ada peluang winter gitu ya di akhir tahun ini. Jadi harusnya sampai akhir tahun untuk fundamentalnya masih akan cukup oke. Tinggal kita menyesuaikan secara teknikal aja, Miss. Oke, aku mau bahas ESA, tapi sebelum aku bahas ESA, aku mau minta tolong dulu buat teman-teman semuanya. Di sebelah kanan bawah ada tombol kayak segitiga, kayak layang-layang segitiga, itu di-share dong, pencet share, kirim ke teman-temanmu semuanya, biar yang nonton IG Live makin banyak, kita makin semangat. Dan aku mau bahas ESA sekarang. ESA di MTED, ya, kita masih nge-hold jangka menengah, cuan 23-24%. Sedangkan untuk jangka pendeknya kita udah sempat profit taking beberapa waktu yang lalu. Patternnya gimana nih? ESA ini dia udah sempat breakout dari masa konsolidasinya, udah breakout dari downtrendnya juga, dan sekarang kalau aku boleh gambar satu pattern yang menarik buat ESA ini aku mau gambar ini apa ya? Tereng, cakep ya. Ini pattern bulat. Cuman kita nggak tahu dia konsolidasinya sejauh apa. Kalau misalkan nanti breakout ya, dia konsolidasi breakout, dia bakalan bisa sampai ke 15-20. Nah, tapi path-nya dia kira-kira gimana? Path-nya dia nggak akan langsung sampai di atas gitu, pasti akan tetap ada zigzagnya. Jadi manage your expectation, guys. Bisa kayak gini dulu. Nah, selama dia masih di atas 1000 itu masih oke. Kalau di bawah 1000 mesti agak hati-hati. Better cut loss dulu atau jual dulu di bawah 990 deh gitu. Jadi di atas tuh masih oke. Breakout dari level 1100 tuh masih bagus. Kira-kira kayak gitu sih teman-teman. Ini kayaknya viewernya udah pada ngantuk juga semuanya, udah pada malam di Papua, udah jam 11 malam masih pada nonton. Ini dia bilang ESA beredarnya di masyarakat udah 50%, hati-hati. Masuk akal. Ya intinya kalau turun di bawah 990 tinggal cut loss, gampang. Segampang itu trading, tinggal siap atau nggak siapnya. Oke teman-teman, jangan lupa Sabtu nanti ada seminar cuantastik. Langsung aja ke mtrad.id/cuantastik. Temanya adalah saham value investing pada saham value investing untuk saham-saham second liner. Dan juga teman-teman jangan lupa kita hiring untuk coach terus over and over karena kita mau belajar bareng-bareng, berkembang terus. Jangan lupa email ke hr@mtrad.id atau DM kita untuk
mau apply coach gimana caranya. Thank you buat udah menemani kita malam hari ini Coach Tasya dan semuanya. Happy banget aku bisa IG Live malam hari ini. Sehat selalu semuanya. Salam profit. Jangan lupa ada promo Merdeka Fiesta ke mtrade.id/WhatsApp. Good night Coach Tasya. Good night everyone. Salam Bye-bye. semuanya.